Halo, salam dahsyat luar biasa untuk seluruh laundrypreneur yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat video untuk kebutuhan promosi dengan standar komersil. Kenapa sih harus kita buat standar komersil? Artinya kita harus baik secara video ataupun audio, sehingga informasi yang ditangkap oleh penonton bisa lengkap. Gak usah lama-lama, mari kita masuk ke 3 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat video. Yang pertama adalah skrip. Kenapa kita harus butuh skrip? Supaya kita bisa efisiensi waktu dan tidak merekam berulang-ulang karena kesalahan ucap dan yang lainnya. Oke, karena profesional sekalipun mereka butuh skrip untuk menyampaikan informasi. Di dalam skrip ini ada 3 hal yang harus kita isi. Yang pertama adalah opening, isi, dan closing. Jangan sampai ada yang kurang, karena kalau misalnya kita tanpa opening langsung isi, dia akan kaget. Kalau kita tanpa closing juga, itu akan jadi terpatah seperti itu. Apalagi tanpa isi, hanya opening dan closing. Apa informasi yang mau kita sampaikan? Betul ya? Kita masuk ke poin yang kedua yang harus kita perhatikan, adalah alat yang kita butuhkan dalam membuat video. Yang pertama adalah alat pengambil gambar. Bisa handphone, kamera, DSLR, handycam, atau apapun itu yang bisa untuk mengambil gambar. Handphone. Jangan khawatir ataupun jangan minder kalau handphonenya rekan-rekan sekalian kurang bagus. Kita punya trik bagaimana mengoptimalkan hasil kamera dari handphone tersebut, ya. Saat pengambilan gambar dengan handphone, kita bisa munculkan grid atau kotak-kotak yang terbagi menjadi 9 seperti itu. Itu akan membantu kita untuk memposisikan diri kita bisa di tengah, ataupun sepertiga di kanan, ataupun sepertiga di kiri. Itu akan menambah estetika atau standar dari video kita. Bagaimana cara memunculkan grid lines-nya? Kita bisa klik di setting, kita pilih ada grid lines on. Pokoknya ada grid-gridnya lah rekan-rekan, ya. Atau ya seperti itu. Lalu untuk menunjang hal yang kedua dari alat-alat ini, yang pertama tadi kamera atau pengambilan gambarnya, yang kedua adalah tripod. Kenapa kita harus pakai tripod? Supaya gambarnya bisa stabil, ya, tidak gerak-gerak dan lebih mudah untuk diarahkan kalau kita posisinya di mana dan di mana. Seperti ini, teman-teman bisa gunakan tripod kecil seperti ini ataupun tripod berdiri yang agak tinggi, sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian, ya kan? Kenapa saya sarankan tripod? Kenapa nggak pegang pakai tangan? Karena tangan biasanya shaky dan kamera kita yang kurang bagus itu tidak ada image stabilizernya, sehingga lebih baik kamera itu diam saja. Jadi penonton bisa melihat dan bisa fokus atas apa yang kita sampaikan informasinya. Alat yang ketiga adalah lighting. Lighting ini terbagi menjadi beberapa macam, ya. Yang pertama itu kita bisa pakai lighting yang ada, yang kita punya, ya. Ini contohnya ini. Lighting itu pencahayaan. Jadi orang sering sekali salah kaprah ketika bilang, wah kamera saya kurang bagus, hasilnya nanti bisa tidak bagus. Persentase baiknya sebuah video itu jauh lebih besar kalau lightingnya bagus daripada kameranya yang bagus. Kamera memang mendukung, tapi lighting jauh lebih mendukung. Dengan kamera sebagus apapun, ketika pencahayaannya kurang, itu akan menjadi kurang maksimal hasilnya. Nah, kita bisa gunakan lampu belajar, lampu taman, atau lampu apapun itu untuk menyorot objek, baik itu kita ataupun barang yang akan kita promosikan. Nah, posisinya di mana? Kita bisa letakkan di 45 derajat di kanan ataupun di kiri. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan lampu buatan. Lampu buatan itu kita bisa beli, ya, lighting profesional bagaimana, ataupun seperti saya membuat light box seperti itu, ya, dengan budget yang lebih murah. Penampakannya seperti ini, ya. Nah, begini dia. Penampakannya seperti ini. Begini dia. Oke, nanti mungkin next akan kita bahas bagaimana cara membuatnya kalau ada yang tertarik untuk membuat, ya. Kita bisa memakai atau menggunakan lampu buatan. Baik itu kita beli yang sudah ada
ataupun lampu buatan yang kita buat sendiri. Lalu yang ketiga itu ada lightingnya dari matahari. Ini adalah lighting yang paling murah kalau teman-teman nggak mau. Jadi pastikan ambil gambar ketika siang hari ya, supaya cahaya yang masuk cukup. Begitu ya teman-teman. Ini sangat murah sekali dan lighting terbaik itu adalah lighting matahari. Kita telah membahas alat-alat yang menunjang untuk pembuatan videonya ya, kualitas videonya. Kamera, tripod, dan lighting. Nah, banyak orang yang tidak mengutamakan atau tidak membuat audio itu menjadi sebuah hal yang penting. Padahal audio itu 50% pentingnya dari pembuatan keseluruhan video. Seringkali orang tidak mau melanjutkan menonton video tersebut karena audionya tidak jelas untuk didengar. Maka dari itu, kita harus perhatikan audionya. Source audio bisa kita dapatkan dari mana? Bisa didapatkan dari mic seperti ini ya. Saya beli mereknya Rode. Ini cukup baik untuk kita pakai, ataupun terlalu mahal untuk kita bisa gunakan headset untuk mic kita colokkan ke handphone, lalu kita bicara di mic headset tersebut. Kita bisa akali supaya headsetnya bisa lebih panjang dengan cara adaptor seperti ini. Nah, ketika kita punya adaptor, kita punya fleksibilitas lebih luas. Kita bisa lebih jauh dari kamera dan sebagainya. Yang tadi adalah poin kedua dalam membuat video, yaitu alat-alat sudah kita bahas. Kita masuk ke poin ketiga yang harus diperhatikan dalam membuat video, yaitu editing video. Ketika kita mengedit video, ada terdiri dari opening, isi, dan closing. Nah, pastikan ketika kita merekam opening, kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk menggait para penonton supaya ia mau mengikuti secara full informasi yang kita sampaikan. Menurut yang sudah terjadi, mungkin ada orang yang sudah research, kita hanya memiliki 3-6 detik pertama untuk membuat penonton menentukan lanjut menonton atau tidak. Sehingga kita gunakan 6 detik pertama tersebut dengan sebaik mungkin. Saat editing video, kita cukup cut to cut saja. Kita ambil bagian yang kita butuhkan, yang salah-salah ngomong kita hapus, lalu kita cut lagi mana yang kita butuhkan, lalu kita jadikan satu. Ya, ada istilahnya less is more dalam konteks transisi ya. Jadi mungkin ada yang mengedit video transisinya seperti tas pecah jadi diamond seperti itu. Atau saat video satu dengan video kedua mau transisi, videonya muter-muter gitu ya. Itu nggak penting karena tujuan kita menyampaikan informasi ya. Jadi kita gunakan transisi yang sesederhana mungkin. Setelah kita masukkan semua komponen yang ingin kita masukkan, mulai dari opening, isi, sampai closing, kita masukkanlah background musik. Background musik sangat berpengaruh untuk video tersebut, keseluruhan video tersebut. Misalnya teman-teman mau menyampaikan dengan suasana yang sangat-sangat sukacita ya. Halo semuanya. Nah, seperti inilah background musiknya yang cocok ya kan. Jadi semangat kita nonton videonya ya kan. Nah, gitu. Kalau kita mau membawa moodnya penonton untuk menjadi lebih syahdu seperti itu ya, mungkin kayak lebih pakai perasaan, kayak ya kita akan membantu anak yatim seperti ini, karena sebagian dari rezeki kita itu akan digantikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kita akan gunakan background musik seperti ini supaya membantu mood apa yang kita ingin sampaikan. Begitu, itu penting sekali untuk memilih background musik yang tepat. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk membuat video. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan mau menanyakan, silahkan tanyakan saya, baik itu lewat grup ataupun lewat personal ataupun lewat komen. Saya akan sebisa mungkin menjawab. Yang terpenting kita bisa maju bersama. Salam dahsyat luar biasa laundrypreneur yang ada di Indonesia. Sampai jumpa.